Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Devi. Saya prodi Sistem Informasi semester 5. Di sini saya akan menjelaskan materi e-bisnis, yaitu yang berkaitan dengan UTS saya, yaitu mata kuliah e-bisnis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu pengertian e-bisnis dan juga perbedaannya dengan e-commerce. Jadi pengertian e-bisnis adalah sesuatu kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan semi-otomatis dengan menggunakan sistem informasi komputer atau teknologi informasi. E-bisnis ini mencakup yang lebih luas, tidak hanya pada pembelian dan penjualan barang serta jasa, tetapi juga pelayanan pelanggan, kolaborasi dengan mitra bisnis, e-learning, dan juga transaksi elektronik dalam perusahaan. Keyword dalam e-bisnis itu seperti pelayanan pelanggan, transaksi, rekan bisnis, internet, dan juga e-learning. Jadi semuanya itu mencakup dalam e-bisnis. Jadi perbedaan e-bisnis dengan e-commerce adalah e-bisnis itu proses digitalisasi seluruh perusahaan, sedangkan e-commerce itu hanya berfokus pada sektor penjualan. Jadi tidak mencakup seperti e-bisnis. Karena di dalam e-commerce terdapat transaksi penjualan. Dari seluruh transaksi e-commerce itu hanya menangani transaksi penjualan dan juga retur, pelanggan, layanan penjualan, internet. Jadi itu adalah perbedaan e-bisnis dengan e-commerce. Oke, poin kedua adalah di sini saya akan menjelaskan 3 fase perkembangan e-bisnis. Yaitu yang pertama adalah fase inovasi pada tahun 1995 sampai tahun 2000. Yang kedua, fase konsolidasi pada tahun 2001 sampai 2006. Yang ketiga, fase reinvensi. Pada fase inovasi ini, e-bisnis dijalankan berdasarkan perkembangan teknologi atau teknologi driven, seperti perkembangan internet, komunikasi, dan pertukaran data, dan lain sebagainya. Produk-produk yang dipasarkan pada masa ini adalah produk eceran seperti yang dilakukan oleh Amazon, seperti menjual buku sampai musik MP3. Yang kedua, fase konsolidasi. Pada fase ini, e-bisnis tidak hanya lagi sebatas inovasi teknologi yang mendukungnya, tetapi juga dijalankan dengan perencanaan bisnis. Sehingga strategi yang dilakukan ialah perpaduan antara strategi bisnis konvensional dan teknologi online, sehingga pada fase ini berfokus pada sebuah laba. Umumnya produk yang dijual meliputi produk dengan eceran yang tinggi dan kompleks, seperti handphone, komputer, dan barang elektronik lainnya. Yang ketiga, fase reinvensi. Pada fase ini, e-bisnis dijalankan didasarkan dengan pelanggan, audiens, dan komunitas organisasi bisnis atau customer, audience, dan community driven. Dengan demikian, para organisasi bisnis mulai memberikan perhatian kepada siapa sebenarnya pelanggan mereka. Jadi fase ini tidak hanya semata-mata mengejar target penjualan atau laba, tetapi juga memperhatikan faktor-faktor yang berkaitan dengan pelanggan dan juga target pasar mereka. Jadi bisnis ini berfokus pada jasa dibandingkan dengan produk fisik. Contohnya di sini seperti toko bagus. Jadi itu adalah penjelasan 3 fase perkembangan e-bisnis. Di sini saya akan menjelaskan 5 model e-bisnis. Yang pertama B2B e-commerce, yang kedua B2C e-commerce, yang ketiga C2C e-commerce, yang keempat C2B e-commerce, yang kelima B2G e-commerce, dan C2G e-commerce. Baiklah, poin yang pertama adalah B2B e-commerce. Jadi B2B e-commerce ini berfokus pada penyediaan produk dari suatu bisnis ke bisnis lainnya. Meskipun banyak bisnis e-commerce di area ini adalah penyedia jasa atau layanan, tapi juga kita akan menemukan perusahaan software, perusahaan supplier, dan pemasok perabot kantor, perusahaan hosting, dan berbagai model bisnis lainnya. Contoh e-commerce B2B seperti rarali.com, indotrading.com. Poin yang kedua, B2C e-commerce. Jadi di e-commerce ini
Model bisnis yang lazim dilakukan di pasar e-commerce. E-commerce B2C ini menyerupai model retail tradisional di mana bisnis menjual jasa atau produk kepada individu. Namun bisnis dijalankan dengan platform online alih-alih dengan toko fisik. Contoh e-commerce ini seperti Blibli, Lazada. Yang ketiga adalah C2C e-commerce, yang kemudian terbagi menjadi dua model, yaitu marketplace dan classifieds atau P2P. C2C e-commerce adalah di mana konsumen individu dapat membeli atau menjual produk dari konsumen lainnya. Contohnya Bukalapak, Tokopedia, Shopee adalah marketplace yang paling terkenal di Indonesia. Selain melalui marketplace, kegiatan jual beli suatu produk bisa juga dilakukan langsung antar individu tanpa pihak ketiga. Contohnya adalah OLX, Kaskus, dan Instagram. Yang keempat, C2B e-commerce adalah customer to business. Adalah model bisnis di mana konsumen atau end use menyediakan produk atau layanan ke perusahaan. Contoh platform C2B yaitu istockfoto.com yang menjadi media bagi para fotografer individu untuk mendapatkan royalti jika ada menggunakan foto mereka. Dalam model bisnis ini, individu menjual atau menawarkan produk mereka kepada perusahaan yang siap membelinya. Kelima, e-commerce B2G dan C2G. B2G adalah model bisnis yang merujuk pada bisnis yang menjual produk layanan atau bisnis yang menjual produk layanan atau informasi kepada pemerintah atau lembaga pemerintah. Sistem B2G adalah menyediakan kesempatan bagi perusahaan swasta untuk mengajukan tender pada proyek yang mungkin dibeli pemerintah untuk perusahaan mereka. Contohnya adalah clue.co.id yang menyediakan layanan CRM untuk lembaga pemerintahan. C2G adalah transaksi elektronik yang dilakukan oleh individu ke pemerintah atau administrasi publik. Contohnya seorang konsumen dapat membayar pajak secara online. Yang keempat, di sini saya akan menjelaskan satu contoh infrastruktur dalam e-bisnis. Infrastruktur dalam e-bisnis itu meliputi CRM, SCM, SAP. Di sini saya akan memberikan contoh seperti SAP. Adalah suatu software yang dikembangkan untuk mendukung suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya secara lebih efisien dan efektif. SAP merupakan software Enterprise Resource Planning atau ERP, yaitu suatu tools IT dan manajemen untuk membantu perusahaan merencanakan dan melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Yang kelima, di sini saya akan menjelaskan 4 tahapan strategi dalam e-bisnis. Yang pertama, channel enhancement. Pada tahapan ini, perusahaan menggunakan internet sebagai saluran alternatif untuk berhubungan dengan mitra bisnis maupun pelanggan. Perusahaan tidak akan khawatir kehilangan pangsa pasar yang telah dimiliki karena akses melalui internet merupakan pilihan utama sebagai pelengkap fasilitas konvensional atau fasilitas konvensional yang telah ada. Dari evaluasi itu terlihat pelanggan itu menggunakan internet. Hasil evaluasi itu terlihat adanya tren pergeseran pelanggan untuk lebih memilih internet dibandingkan dengan jalur konvensional. Maka pada saat itulah cara-cara lama mulai ditinggalkan. Yang kedua, value chain integration. Value chain didefinisikan sebagai proses perubahan barang mentah menjadi produk jadi. Yang ketiga, industri transformation. Transformasi industri terjadi karena perusahaan yang telah mulai memanfaatkan peluang e-bisnis, menyadari kekuatan dan kelemahannya. Tidak sedikit perusahaan yang pada akhirnya berganti bisnis inti atau merubah visi dan misi usahanya setelah melihat
tingginya kompetisi di industri terkait, diperlakukannya kemampuan manajemen untuk mendefinisikan ulang bisnis intinya setelah terjadi fenomena e-bisnis. Yang keempat, konvergensi antara lebih dari satu industri terjadi karena perusahaan mudah berkolaborasi dan berkooperasi untuk menciptakan produk-produk baru yang tidak mungkin diciptakan tanpa adanya kerjasama tersebut. Jadi itulah adalah penjelasan materi e-bisnis yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.